Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rahman Hussein, mahasiswa UGM Jakarta Angkatan 42 Eksekutif A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Daya Tarik dan Proposisi Nilai di PT Mercedes-Benz Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Pak BM Purwanto yang telah membimbing tesis ini dari awal hingga akhir, dan juga Bapak dan Ibu selaku dosen penguji yang telah bersedia datang hari ini. Berikut akan saya paparkan hasil dari penelitian saya. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, terdapat pernyataan bahwa 55% CEO berpendapat mereka merasa khawatir tidak bisa mendapatkan talenta terbaik di luar sana untuk mendukung perusahaan agar dapat tetap bersaing di pasar. Sedangkan menurut sebuah survei yang dikemukakan oleh Korn Ferry dalam Global Talent Crunch, pada tahun 2020 akan terjadi krisis tenaga kerja ahli sebanyak 1,3 juta, dan ini akan mengakibatkan sulitnya perusahaan dalam mendapatkan kualitas tenaga kerja yang terbaik di pasar tenaga kerja. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk merumuskan strategi merek perusahaan yang tepat agar dapat menarik minat para talenta-talenta di luar sana untuk bersedia bekerja di perusahaan. Namun saat ini perusahaan belum memiliki citra merek perusahaan yang sebaik dengan citra merek produknya. Berikut adalah salah satu bukti bahwa Mercedes-Benz berada di urutan nomor 14 pada survei employer branding yang dilakukan oleh Universum Global, di mana Mercedes-Benz diungguli atau dikalahkan oleh BMW dan juga Toyota, di mana dua perusahaan tersebut adalah kompetitor Mercedes-Benz. Universum Global juga melakukan survei di Indonesia, di mana Daimler atau Mercedes-Benz Indonesia berada di urutan nomor 78 dari banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia mengenai strategi merek perusahaan atau merek perusahaan dan citra merek perusahaan. Strategi merek perusahaan adalah langkah yang konkret yang dapat dilakukan perusahaan agar tetap dapat bersaing di pasar tenaga kerja saat ini dalam mendapatkan talenta terbaik. Dan strategi merek perusahaan yang baik dibangun melalui proposisi nilai perusahaan dan juga nilai daya tarik eksternal atau nilai daya tarik perusahaan. Merek perusahaan atau employer brand dibangun dari dua dimensi, yaitu internal dan juga eksternal. Internal adalah employer value proposition atau nilai proposisi perusahaan, yaitu adalah nilai-nilai yang dianggap positif bagi karyawan-karyawan PT Mercedes-Benz Indonesia pada saat bekerja di perusahaan, dan juga employer attractiveness atau nilai daya tarik perusahaan, yaitu adalah sebuah nilai yang dianggap penting atau menjadi sebuah preferensi bagi para pencari kerja ketika memilih sebuah perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah dan juga latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis nilai ketertarikan karyawan internal terhadap PT Mercedes-Benz Indonesia. Yang kedua, menganalisis nilai proposisi perusahaan atau employer value proposition yang dirasakan positif bagi karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah menganalisis ketertarikan karyawan eksternal terhadap nilai daya tarik atau employer attractiveness. Yang keempat adalah menganalisis media dan juga kegiatan yang disarankan oleh para partisipan mengenai perumusan strategi employer branding yang tepat bagi perusahaan. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk dimensi internal menggunakan attraction, selection, attrition untuk menganalisis nilai ketertarikan karyawan internal terhadap perusahaan, dan juga organization fitness atau PO fit dan juga PD fit, dan juga employer value proposition atau proposisi nilai perusahaan untuk menganalisis nilai positif dalam perusahaan yang dirasakan oleh karyawan. Yang kedua, pada dimensi eksternal menggunakan teori yang dikemukakan oleh Burton, Ewing, dan Haag mengenai employer attractiveness. Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan nilai-nilai dalam penelitian. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam. Pengolahan data hasil dari wawancara ditranskripsikan, lalu direduksi datanya agar lebih mudah dipahami dan juga dianalisis datanya. Lalu untuk analisis data menggunakan teknik analisis konten, di mana total partisipan yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah 20 orang. Dari 20 orang ini terdiri dari karakteristik-karakteristik yang unik untuk mendapatkan objektivitas data dan juga sudut pandang yang berbeda dari tiap-tiap kategori partisipan. Berikut adalah karakteristik partisipan yang telah ditentukan oleh peneliti. Tahapan pelaksanaan penelitian yang pertama adalah menyiapkan panduan wawancara. Yang kedua, menentukan partisipan. Yang ketiga, melakukan wawancara. Dan yang terakhir adalah melakukan transkripsi dan juga reduksi data serta analisis dari hasil wawancara. Berikut adalah karakteristik-karakteristik dari partisipan yang telah dipilih oleh peneliti.
Berikut adalah hasil mengenai analisis nilai ketertarikan karyawan internal terhadap perusahaan yang dibagi menjadi 3, yaitu pada saat melamar dan bergabung dengan perusahaan. Yang kedua, alasan para partisipan tetap bekerja pada perusahaan hingga saat ini. Dan yang ketiga adalah alasan para partisipan memilih sebuah pekerjaan dalam perusahaan. Dari hasil kata kunci yang diambil pada wawancara sebelumnya, berikut adalah hasilnya. Alasan partisipan melamar dan bergabung dengan perusahaan adalah karena perusahaan memiliki reputasi produk yang baik dan juga perusahaan menawarkan gaji serta jenjang karir yang lebih baik. Yang kedua adalah alasan partisipan tetap bekerja di perusahaan adalah karena perusahaan menawarkan perkembangan karir dan juga perkembangan skill atau kompetensi dari karyawan atau perkembangan diri. Yang ketiga, alasan partisipan memilih pekerjaan adalah karena pekerjaan tersebut sesuai dengan pengalaman dan juga background pendidikan dari para partisipan. Setelah mengetahui nilai ketertarikan karyawan internal terhadap perusahaan, selanjutnya akan dianalisis persepsi karyawan terhadap proposisi nilai perusahaan yang dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah budaya perusahaan, yang kedua adalah mengenai pekerjaan atau pengorganisasian pekerjaan yang ada di perusahaan, yaitu PT Mercedes-Benz. Yang ketiga adalah para pemimpin yang ada di perusahaan. Yang keempat adalah pola pengembangan karir dan juga pengembangan skill atau kompetensi yang ada di perusahaan. Yang kelima adalah mengenai kesejahteraan atau bicara mengenai kompensasi dan juga tunjangan. Yang terakhir adalah bicara mengenai reputasi merek perusahaan. Berikut ini adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai proposisi nilai perusahaan. Hasil dari wawancara diambil kata-kata kuncinya untuk dilihat bagaimana sebenarnya pendapat para karyawan internal terhadap 6 nilai tersebut. Dari hasil wawancara yang telah didapatkan dari proposisi nilai perusahaan, dapat ditarik kesimpulan mengenai nilai-nilai keunggulan internal yang bisa dilihat pada gambar berikut, di mana budaya perusahaan sudah dianggap cukup baik, lalu kompensasi dan juga tunjangan sudah dianggap cukup baik, dan juga pemimpin yang kompeten. Selain itu, ada juga hal-hal yang harus dievaluasi oleh perusahaan. Dari nilai-nilai keunggulan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa itu merupakan nilai-nilai kompetitif perusahaan dari segi employer atau dari segi pemberi kerja. Setelah mengetahui pendapat dari partisipan internal mengenai nilai-nilai positif yang ada di perusahaan, sekarang kita akan menganalisis nilai-nilai eksternal yang dianggap baik oleh partisipan dari eksternal. Tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira seperti apa perusahaan yang ideal menurut mereka. Berikut adalah hasil wawancara yang telah diambil kata kuncinya dari 5 aspek nilai daya tarik perusahaan dari karyawan eksternal, yaitu mengenai nilai sosial, nilai ekonomi, nilai perkembangan, nilai peminatan, dan juga nilai aplikasi. Dapat dilihat dari gambar berikut bahwa perusahaan yang dianggap baik oleh para karyawan potensial adalah perusahaan yang dapat menyediakan job security atau keamanan berkarir dalam jangka panjang. Yang kedua, memiliki brand dan juga reputasi yang terkenal. Yang ketiga, yang dapat memberikan gaji yang kompetitif. Yang keempat, memberikan tunjangan transportasi dan juga tunjangan hari tua. Yang kelima adalah yang memiliki lingkungan kerja yang saling suportif atau saling mendukung. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk mengaktualisasikan dirinya. Hal ini dapat dijadikan perusahaan sebagai masukan untuk menarik para talenta-talenta yang ada di luar sana. Setelah kita mengetahui nilai internal, yaitu nilai yang ada di perusahaan, dan juga nilai eksternal, yaitu adalah nilai yang dianggap baik oleh para karyawan potensial, sekarang kita harus mengetahui mengenai kira-kira media apa yang sering digunakan oleh para karyawan potensial dalam mencari informasi mengenai perusahaan yang hendak akan dilamar. Berikut adalah kata kunci yang didapat dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara mengenai media yang sering digunakan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, yang paling sering digunakan oleh para partisipan adalah website perusahaan. Yang kedua adalah informasi dari kolega. Yang ketiga adalah melalui media sosial. Yang keempat melalui Jobstreet. Yang kelima melalui portal job online. Yang terakhir adalah melalui LinkedIn. Dari sini kita bisa melihat bahwa kedepannya jika perusahaan ingin mengembangkan strategi merek perusahaan yang tepat, kita dapat menggunakan media-media ini sebagai wadahnya agar dapat secara efektif tersalurkan dan juga tersampaikan kepada para audiens. Selain media komunikasi, peneliti juga menanyakan mengenai pendapat kira-kira program apa yang tepat yang harus dilakukan oleh perusahaan
untuk dapat memasarkan merek perusahaan dengan efektif. Maka menurut partisipan dapat dilihat hasilnya. Yang pertama, menurut mereka branding dilakukan di media sosial adalah yang paling efektif. Yang kedua, perusahaan juga bisa mengikuti kegiatan pameran bursa kerja. Lalu yang terakhir, perusahaan juga harus menginformasikan mengenai nilai-nilai positif yang tadi sudah kita analisis bersama agar disampaikan kepada para target atau para talenta-talenta terbaik di luar sana agar mereka tertarik bergabung dengan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa setelah kita menganalisis nilai-nilai internal dan juga menganalisis nilai-nilai dari eksternal serta menganalisis media serta kegiatan yang cocok yang dilakukan untuk perusahaan, maka kedepannya perusahaan dapat menjadikan ini sebagai dasar perumusan strategi pengembangan atau strategi pemasaran merek perusahaan yang tepat agar perusahaan dapat bersaing di era talent war ini dan mendapatkan SDM yang terbaik di luar sana. Saran dari penelitian ini adalah bahwa pada saat merumuskan strategi employer branding harus didasari dengan value proposition atau employer value proposition dan juga employer attractiveness agar perusahaan dapat mengetahui nilai kompetitif apa yang kita punya saat ini untuk dipasarkan dan juga seperti apa kebutuhan pasar sebenarnya. Yang kedua adalah bahwa saat ini Mercedes-Benz Indonesia telah diunggulkan dengan reputasi produk yang sangat baik, sehingga hal tersebut dapat diasosiasikan dengan strategi merek perusahaan, sehingga strategi merek perusahaan dapat terlaksana dengan sangat baik. Demikian penjelasan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi perusahaan tempat saya bekerja dan juga kepada khazanah keilmuan manajemen. Semoga perusahaan bisa tetap bersaing di pasar tenaga kerja dan mendapatkan talenta terbaik melalui strategi merek perusahaan yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.